Let's go. Freedom. Freedom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Puji syukur karena pada hari ini kita masih bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya berterima kasih atas kehadiran saudara semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi di sini saya minta salah satu orang memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Jadi baik. Baik, teman-teman serta Pak. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak. Sebelum kita mulai, Pak mau bertanya, apakah kalian semua sudah saling mengenal? Sudah, Pak. Baiklah kalau begitu. Apakah kalian juga sudah mengenal Pak? Sudah, Pak. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Atau ada sudah yang pernah ikut juga? Belum, Pak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada dalam kegiatan bimbingan konseling, yang mana di dalamnya itu terdapat pemimpin kelompok atau konselor dan anggota kelompok seperti kalian. Konseling kelompok ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kita alami. Jadi, kalian masing-masing harus bersedia menceritakan permasalahan yang kalian alami. Konseling kelompok juga memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi dengan teman, meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri. Sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak. Baik, dalam konseling kelompok ini juga ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu diharapkan agar kalian bisa menjaga kerahasiaan. Mengapa apa yang harus kita bahas dalam kegiatan ini? Jangan sampai orang lain di luar sana juga tahu apa yang kita bahas. Kedua, itu tentang asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu diharapkan agar kalian mampu secara terbuka bisa menyampaikan permasalahan, pendapat, ide atau pertanyaan berdasarkan permasalahan yang kita bahas. Ketiga, yaitu kenormatifan, yaitu kalian diharapkan agar menghargai pendapat teman, dan jika kalian hendak berpendapat, kalian harus meminta izin terlebih dahulu dengan cara menunjuk tangan. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham, Pak. Untuk lebih semangat, maka kita akan memainkan sebuah game. Dan dari sini juga saya berharap kepada saudari Nisa bisa memimpin kita dalam sebuah game tersebut. Ya, terima kasih, Pak. Teman-teman semua, kita akan memainkan suatu game. Gamenya itu pagi, siang, dan malam. Jadi di sini ketika saya menyebutkan pagi, berarti teman-teman harus tepuk 1 kali. Kalau siang tepuknya 2 kali, dan malam itu tidak perlu tepuk tangan. Sudah mengerti? Sudah. Baik, kita mulai. Pagi, siang, malam. Ya, karena semua kompak, jadi kita ulang sekali lagi ya. Ya. Pagi, malam, siang. Ya, begitu, Pak. Baik, saudari Nisa sudah memimpin kita dalam game. Jika semuanya sudah bersemangat, maka kita akan lanjut pada kegiatan inti. Di sini saya minta semua bisa menceritakan atau menyampaikan masalah-masalah yang dialami. Dan kira-kira
sama-sama mencari jalan keluarnya itu seperti apa. Baik, Pak. Dan di sini juga siapa yang bersedia terlebih dahulu untuk menyampaikan masalahnya? Saya, Pak. Ya, mungkin dari saudari. Nah, di sini permasalahan saya adalah mengatur waktu. Sehingga saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpulkan. Begitu, Pak. Jadi kamu masih menggunakan sistem SKS. Mungkin ada yang lain lagi? dari saya Pak. Ya, silakan saudari Nisa. Ya, saya punya masalah itu tentang saya merasa kurang percaya diri ketika saya presentasi di depan umum, Pak. Baik nak, masalahnya dengan merasa kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum dengan teman. Mungkin ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, dari saudari Rini. Saya punya masalah sering bangun terlambat sehingga sering terlambat masuk dalam kelas, Pak. Baik, jadi masalah Rini itu sering terlambat masuk kelas. Sudah menceritakan masalahnya. Jadi masalah Rini di sini sering terlambat masuk kelas. Jadi jika semua sudah menyampaikan masalah yang dialami, maka masalah yang dialami saudari Rini adalah mengerjakan tugas pada malam sebelum besok pagi dikumpulkan atas menggunakan sistem SKS. Sedangkan masalah dari saudari Nisa adalah kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Dari masalah yang kalian alami, kira-kira masalah siapa yang mau kita bahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya masalah teman Nisa, Pak. Apakah semua setuju? Setuju, Pak. Jadi baik. Baiklah, karena semuanya setuju untuk kita bahas terlebih dahulu masalahnya, maka saudari Nisa, karena di sini yang kita lihat masalahnya dari konseling itu kelihatan lebih berat dan cukup mendesak. Jadi silakan kamu bisa menceritakan tentang apa yang dialami dengan jelas. Ya, baik. Jadi begini Pak, masalah yang saya alami itu saya menjadi pikiran karena saya sering gugup apabila berada di depan kelas. Terkadang saya merasa tidak percaya diri, Pak. Baiklah saudari Nisa, dari masalah yang kamu ceritakan, kamu merasa tidak percaya diri seperti gugup apabila di depan kelas. Sejak kapan kamu merasakan tidak percaya diri seperti itu? Saya rasakan itu sejak saya SMP, Pak, sampai sekarang. Tidak merasa percaya diri itu masih ada dalam diri saya ketika sebelum memulai presentasi, Pak. Baiklah, kira-kira menurut teman-teman yang lain, apa yang mau kalian sampaikan kepada teman Nisa? Saya, Pak. Ya, silakan saudari Rini. Kira-kira apa yang teman rasakan pada saat sebelum presentasi? Ya, yang saya rasakan itu yang pasti saya cemas, saya gemetar karena tidak percaya diri pada bagian materi yang saya sampaikan. Nah, kira-kira apa yang membuat teman gemetar ketika berbicara? Karena saya mungkin belum menguasai materi dan saya juga tidak bisa memberikan sanggahan karena saya takut dan cemas. Ada tidak teman berbicara tersendat-sendat atau tidak lancar? Kalau untuk itu hampir setiap kali saya presentasi saya merasa seperti itu. Jadi baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu deg-degan. Tetapi mengapa pada saat berbicara di luar kamu biasa? Itu yang masih Pak tanyakan pada kamu nak. Memang pada waktu saya menyampaikan pesan itu saya biasa-biasa saja Pak. Tetapi pada saat sebelum tampil itu saya merasa gemetar Pak. Pak mengerti apa yang kamu rasakan pada hari ini. Terlihat pada keseharian yang kamu memang rasakan tetapi tidak apa-apa. Namun saat tampil mengalami deg-degan yang luar biasa. Nah, kira-kira dari hal ini apa yang kamu inginkan? Saya ingin seperti teman-teman yang lain Pak.
kamu berpikir bahwa kamu bisa, namun kamu belum melaksanakannya. Bukankah begitu? Namun menurut teman-teman, yang harus teman kalian lakukan sekarang ini seperti apa? Saya, Pak. Menurut saya, teman harus berlatih. Teman harus latihan berbicara dan mengungkapkan pendapat di depan umum. Yang lain lagi bagaimana? Saya, Pak, Ya. kalau menurut saya teman harus latihan berbicara dan mengungkapkan pendapat di depan umum. Baik, apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu itu betul. Pak akan memberikan sedikit gambaran. Mungkin dengan memberikan contoh ini, kamu akan mempraktekannya sebagai latihan kamu di rumah. Di sini sebelum kamu maju ke depan, kamu harus fokus mengambil nafas dan berdiri. Sebelum maju, kamu harus yakin dan paham tentang apa yang kamu akan mempresentasikannya. Kamu bisa maju dengan tidak bungkuk, pandangan lurus ke depan, dan kamu tidak perlu melihat teman-teman. Anggap saja mereka semua tidak ada. Lalu kamu ambil nafas, kamu bisa memulainya pelan-pelan. Jadi sekarang coba kamu bisa mencontohkannya kepada Pak. Baik Pak, saya akan mencontohkannya. Jadi di sini saya akan berdiri tegak. Setelah itu menarik nafas dan memulai presentasi perlahan-lahan. Baik teman-teman, materi kita hari ini tentang bahaya merokok. Mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi apa yang kamu lakukan sudah bagus. Namun kamu masih terlihat sedikit bercanda, jadi kamu harus lebih serius lagi. Baik Pak, saya akan terus melatih supaya saya lebih terbiasa. Jadi ketika kamu ingin seperti itu, maka kamu harus sungguh-sungguh melakukannya. Maka Pak percaya bahwa masalah yang kamu alami akan diatasi. Kira-kira apa yang kamu rasakan saat ini? Yang saya rasakan itu saya agak sedikit lega dari sebelumnya Pak. Baik, karena mengingat waktu kita juga hampir selesai, untuk itu masalah dari saudara-saudara semua lain bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apakah kalian setuju? Setuju, Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sebelum kita berpisah, Pak minta salah satu orang boleh memimpin kita dalam doa penutup. Saya, Ya, Pak, nanti dari saudari. baik sebelum kita mengikuti bimbingan ini, mari kita berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran saya itu Kristen Pakistan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak karena sudah memimpin kita dalam doa. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat pagi, Pak.